Selamat sore Bapak Ibu. Saya merekam video ini dengan tujuan untuk memberikan solusi atas ini ya, pembuatan refleksi belajar ya. Kemarin saya sama Pak Yan di pertemuan sebelumnya kan ada membahas penggunaan poli untuk refleksi belajar. Rupanya ada batasan. Nah, ada batasannya itu seperti ini, saya kasih contoh. Misalkan saya ingin menggunakan satu template yang ingin saya pakai. Nah, ternyata tuh udah mencapai batas, dan kalau saya mau menambah lagi respon itu harus bayar. Nah, kemarin saya sama Pak Yan juga udah komunikasi. Kita bikin solusinya itu kita tetap menggunakan Microsoft Form, tapi tidak serumit yang biasanya kita bagi link. Kalau biasanya kita bagi link baru anak bikin, tidak. Sekarang udah langsung muncul di Teams masing-masing kelas, masing-masing KD, dan saya pikir itu tidak terlalu rumit. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama adalah kita membuat dulu form refleksi yang ingin kita buat. Contoh, misalkan di sini saya sudah bikin misalnya, atau Bapak Ibu nanti bikin dulu. Intinya harus ada jadi dulu forms berkaitan dengan refleksinya. Jadi misalnya contoh, saya udah bikin kayak gini, saya cuma bikin kelas, lalu saya bikin pertanyaan hanya satu saja. Kemudian Bapak Ibu menuju ke settings. Di sini nanti tinggal seperti biasa ya, ini kita udah pernah belajar. Tinggal rekam nama, lalu hanya batasi satu kali per orang. Lalu di sini saya hanya mencentang penerimaan respon, saya tidak melakukan pencentangan di memulai dan mengakhirinya, serta saya tidak mengacak karena pertanyaannya cuma satu. Lalu di sini ini berkaitan dengan ucapan terima kasih dari kita ke murid. Nah, kalau Bapak Ibu merasa tidak perlu, tidak apa-apa, tapi yang ini wajib ya, kita menerima respon. Nah, misalkan forms ini udah selesai, udah jadi, kita menuju ke Microsoft Teams. Saya lupa tadi pembuatan Microsoft Form ini dari browser ya, dari browser. Lalu kita kembali menuju ke Teams, ke kelas kita, ke KD kita. Lalu seandainya Bapak Ibu udah pengen bikin refleksi itu udah muncul. Contoh seperti ini, misalnya di bahasa Inggris, saya minta anak-anak nonton dulu videonya, lalu baru setelah nonton video ini mereka membuat refleksinya. Nah, itu caranya bagaimana? Kita klik yang ada tombol plus atau add a tab di sini. Saya ulangi, klik logo plus atau ada tulisan add a tab, kita tekan atau kita klik kiri. Kita pilih forms. Lalu post to the channel about this tab ini kita matikan saja centangnya. Di sini ada dua pilihan, create a share form bla 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 dan add an existing form. Kita pilih yang kedua. Oke, nah ketika kita klik pertama tidak ada pilihan, tapi ketika kita klik yang kedua itu ada pilihan. Di sini ada pilihan forms yang barusan saya buat berkaitan sama refleksi belajar. Kalau kita coba cross check, di sini ada ya, Bapak Ibu. Lalu saya kalau kembali ke Teams ada juga. Nah, kita pilih ini. Oke. Kemudian di sini ada dua pilihan, collect responses atau show results. Karena kita belum menerima respon dari murid, kita pilih yang collect responses. Nah, show results ini nanti untuk menampilkan hasil respon dari murid-murid dan bisa dilihat oleh tim supervisi sekolah. Karena kan kemarin kan tujuannya penggunaan poli itu untuk memudahkan tim supervisi melihat ini ya, refleksi yang Bapak Ibu buat ya. Jadi, saya ulangi, karena kita belum menerima respon dari murid, karena kita membutuhkan, kita pilih yang ini, collect responses. Terus kalau udah selesai nanti kita pilih show results. Nah, kita pilih collect responses karena kita mau bagikan ke murid dulu untuk diisi. Kita pilih save, kita klik. Nanti forms yang kita udah buat di browser ini udah juga muncul di Teams. Oke. Jadi nanti para murid tinggal isi. Bisa jadi murid akan bertanya, "Pak, pengisiannya di mana?" Nah, saya coba tampilkan kalau mayoritas murid pakai HP kan. Nah, ini tampilan dari HP. Ada postingan, ada file, ada lainnya. Nanti Bapak Ibu minta mereka klik yang di lainnya. Di lainnya. Nanti ada pilihan sama filenya dengan yang ada di sini. Di sini.
sama seperti ini ya, yang fill refleksi video belajar. Itu juga ada nongol ketika anak-anak klik yang di lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah isi, kita melihat nama-nama yang udah isi itu bukan dari Teams, saya ulangi. Kita melihat nama-nama murid yang sudah mengisi refleksi kita itu bukan dari Teams, tapi dari browser. Contoh, di sini saya coba klik, kita lihat responsesnya, lalu kita pilih yang review answer. Kalau ini tidak, karena ini untuk menampilkan skor dan kita tidak melakukan skor. Ini untuk menampilkan filenya dalam bentuk Excel. Nah, tadi karena tujuannya kita ingin melihat siapa nama murid yang udah isi, kita pilih yang review answer. Nah, nanti ada muncul semua nama murid yang udah ngisi ya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang bagaimana untuk memunculkan hasil respon anak-anak? Sama seperti tadi, kita klik di sini. Kita pilih forms. Ini kita matikan seperti tadi ya langkahnya. Kita pilih yang add an existing form. Kita pilih file form yang mana kita tadi udah kasih ke murid. Misalkan ini tadi udah kan. Nah, tadi karena belum menerima respon, kita pilihnya kan yang ini, collect responses. Sekarang kita pilih yang show results supaya bisa kita lihat hasilnya gitu. Lalu termunculkan di Teams dan para tim supervisi bisa melihat gitu bahwa Bapak Ibu udah bikin refleksinya dan sudah ada hasilnya kayak gitu. Di sini ada centang tentang a web address will be created. Nah, ini biarkan saja karena tujuannya biar bisa dilihat ya. Kita pilih save. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke, jadi seperti itu. Jadi ketika nanti tim supervisi ingin melihat ada enggak ya guru ini bikin refleksi, nanti mereka sudah bisa langsung melihat di sini bahwa oke, ada refleksi video belajar dan oke, ada hasilnya dari refleksi video belajar. Saya pikir itu saja sharing dari saya, semoga bisa dipakai, semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Selamat sore, Tuhan memberkati.